Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk bab transformasi geometri. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi, kemudian refleksi, rotasi, dilatasi, kemudian kita juga sudah mempelajari transformasi secara umum dan juga mempelajari luas dari hasil suatu transformasi ya. Kita menggunakan determinan ya untuk menentukan luas hasil transformasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke topik komposisi transformasi. Seperti yang telah pernah Ibu sampaikan sebelumnya, komposisi transformasi geometri itu merupakan suatu transformasi yang dilakukan secara berturut-turut atau berkesinambungan. Jadi, seperti contoh pada kuis sebelumnya, nah, ini merupakan contoh komposisi transformasi. Kebetulan di sini transformasinya refleksi dua-duanya. Jadi dia dicerminkan, kemudian dicerminkan kembali. Nah, untuk komposisi ini tidak terbatas transformasi yang sama saja. Jadi bisa dilanjutkan dengan transformasi yang berbeda. Misalkan yang pertama transformasinya dicerminkan, kemudian dilanjutkan dengan transformasi dirotasi atau ditranslasi, atau bisa juga didilatasi, atau bisa juga dilanjutkan dengan transformasi menggunakan matriks sembarang. Jadi intinya adalah transformasi komposisi adalah transformasi yang dilakukan secara berturut-turut atau berurutan atau juga berkesinambungan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, ini sama seperti pada komposisi fungsi. Jadi kalian pasti sudah pernah belajar tentang komposisi fungsi. Komposisi transformasi juga dinotasikan dengan bundaran seperti ini ya. Jadi, misalkan jika transformasi pertama itu disimbolkan dengan F1 dan dilanjutkan dengan transformasi kedua itu F2, maka komposisi transformasinya dinyatakan dengan F2 komposisi F1 atau F2 F1 ya. Nah, jadi jangan lupa di sini F2 komposisi F1. Jadi nanti posisi matriksnya itu sangat menentukan, karena kita tahu bahwa matriks itu tidak komutatif ya. Jadi hati-hati karena ini komposisi ada urutannya. Contohnya untuk komposisi translasi. Nah, untuk komposisi translasi ini, jika translasi pertama itu dinyatakan dengan T1, kemudian dilanjutkan dengan komposisi kedua itu T2, maka komposisi translasinya dapat ditulis menjadi T2 komposisi T1 atau T2 T1. Misalkan T1-nya itu A1B1 dan T2-nya itu A2B2, maka komposisinya adalah kita jumlahkan A1 ditambah A2 dengan B1 ditambah B2. Nah, untuk komposisi translasi ternyata dia komposisi T2 komposisi T1 itu akan sama dengan T1 komposisi T2. Jadi kalau untuk translasi tidak terlalu bermasalah ya jika terbalik. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya itu yang harus kita perhatikan. Jadi untuk translasi ternyata dia memiliki kondisi istimewa di mana T2 komposisi T1 itu sama dengan T1 komposisi T2. Ini bisa dibuktikan dengan misalkan kita menjumlahkan ini seperti pada menjumlahkan vektor ya. Misalkan ini T2 kemudian T1, berarti jumlahnya kan ini. Yang tadi awalnya di sini ini A, kemudian A aksen misalkan bayangan pertama, kemudian bayangan keduanya menjadi A double aksen. Atau sama saja di sini A ini digeser sejauh T2 komposisi T1. Ya kan? Kalau kalian masih ingat lagi pelajaran tentang vektornya ya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contohnya, misalkan tentukanlah peta pada titik A 2,5 yang ditranslasi oleh misalkan T1-nya 32 dan dilanjutkan oleh T2-nya 6-4. Ini bisa kita selesaikan menggunakan dua cara ya. Cara pertama yaitu kita satu persatu, kemudian cara kedua kita menggunakan komposisi. Misalkan cara pertama kita cari dengan cara satu persatu. Yang tadinya titik A 2,5 ditranslasi dengan T1 32, maka A aksen bayangannya menjadi ini 2 ya, bukan negatif 2. 2 tambah 3 itu 5,
5 tambah 2 itu 7. Ingat translasi itu dijumlahkan ya rumusnya ya. Kemudian dari A aksen ini dilanjutkan lagi. A aksen ditranslasikan lagi dengan T2 negatif 6, 4. Maka A double aksen menjadi 5 tambah 6, 11. 7 tambah negatif 4 itu 3 ya. Jadi bayangannya titik A setelah ditranslasi dengan 32 dan dilanjutkan dengan 64 adalah 11,3. Di cara pertama. Kalau cara kedua, jika kita menggunakan komposisi, berarti A yang tadinya 2,5 ditranslasi dengan T2 komposisi T1, artinya 32 ditambah 6 min 4 ya, berarti sama dengan 9 negatif 2. Jadi kita tambahkan ini dengan ini, karena matriks T2 komposisi T1 nya itu ini. Berarti A double aksen karena sudah dibayangkan sebanyak 2 kali ya, atau kita bisa tuliskan A aksen saja di sini. Intinya adalah bayangan dari titik A itu menjadi 2 ditambah 9, 11, 5 ditambah negatif 2 itu 3. Jadi mau pakai cara pertama atau cara kedua ini bisa. Yang cara pertama adalah manual satu persatu, dan cara kedua menggunakan komposisi. Nah, selanjutnya kita akan mengkomposisikan sebuah kurva. Jadi misalkan contohnya ada Y sama dengan 3X ditambah 1 ditranslasi secara berurutan oleh T1 terlebih dahulu, berarti ini yang pertama, dan keduanya itu T2 yang ini negatif 32. Tentukanlah persamaan garis tersebut. Berarti kita tentukan dulu komposisinya, T2 komposisi T1 52 tambah negatif 32 24 ya. Berarti Y sama dengan 3X tambah 1 ditranslasi dengan 24, jadi menjadi Y min B X min A ya kan. Y kurangi 4 sama dengan 3 X dikurangi 2 ditambah 1. Y dikurangi 4 sama dengan 3X kurangi 6 tambah 1. Berarti Y sama dengan 3X negatif 5 ya, ditambah 4 negatif 1. Nah, kita lanjutkan untuk komposisinya. Sekarang kita masuk ke komposisi refleksi. Jadi untuk refleksi yang dilakukan secara berurutan disebut dengan komposisi refleksi ya. Jika refleksi pertama itu M1, kemudian dilanjutkan dengan refleksi yang kedua, misalkan M2, maka akan diperoleh komposisi refleksi itu M2 komposisi M1 atau M2 M1. Nah, ini diingat kembali untuk matriks refleksinya. Ingat ya, karena untuk menentukan komposisi refleksi, kita akan lebih mudah menggunakan metode matriks dibanding kita menggunakan satu persatu ya. Ini tergantung bentuk kurvanya sebenarnya. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Tentukan peta dari kurva-kurva berikut jika direfleksikan ke garis Y sama dengan negatif X dan juga kemudian terhadap sumbu Y. Nah, kita ingat lagi. Kita jawab yang A. Misalkan kita menggunakan cara 1. Cara 1, kalau kalian ingat lagi, untuk 2X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Yang pertama itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan negatif X, yang tadinya X, Y, ingat lagi ya, X, Y berubah menjadi min Y, min X ya kan. Ini kalau misalkan kita pakai satu persatu, kita selesaikan satu persatu, berarti X nya jadi min Y, Y nya jadi min X. Berarti di sini 2 kali min Y ditambah 3 kali min X ditambah 1 sama dengan 0.
negatif 2Y, negatif 3X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian hasil kurva ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Negatif 2Y dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi, kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya menjadi negatif X, Y ya. Berarti di sini X-nya jadi min X, Y-nya tetap. Maka ini menjadi minus 2Y karena Y-nya tetap, X-nya jadi negatif X. Ditambah 1 sama dengan 0, maka bayangannya menjadi minus 2Y tambah 3X tambah 1 sama dengan 0. Supaya bentuknya lebih bagus, kita pindah lagi penulisannya menjadi 3X dikurangi 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan cara pertama. Cara kedua, berarti kita misalkan pakai matriks. Nah, ingat-ingat lagi untuk matriks yang tadi sebelumnya telah Ibu sampaikan. Untuk matriks refleksinya, kita akan mencari X aksen M2 kali M1 dulu ya, matriks komposisinya. Matriks yang kedua itu kan terhadap sumbu Y, berarti matriksnya itu min 1 0 0 1, ini terhadap sumbu Y ya. Jadi sumbu Y dulu yang dikerjain di sini. Kemudian M1-nya itu adalah terhadap garis Y sama dengan min X, berarti 0 min 1 min 1 0. Hasilnya adalah kita kalikan secara baris dan kolom 0 0, berarti ini 0 positif 1 ya. Ini 0 min 1 0 0, berarti ini 0. Maka ini adalah menjadi matriks transformasinya. Lalu kita kalikan X aksen Y aksen sama dengan 0 1 min 1 0 dikalikan dengan X. Nah, karena ini sebenarnya bentuknya sederhana ya, sebenarnya ini bisa kita langsung kalikan tanpa menggunakan persamaan matriks. Jadi tergantung bentuknya. Kalau misalnya bentuknya sederhana seperti ini bisa langsung kita kalikan. Hasilnya adalah Y ya, 0 kali Y, ya ini min X. Berarti kita dapati sebuah hubungan bahwa X aksen sama dengan Y, atau Y sama dengan X aksen ya. Berarti nanti Y nya kita ganti jadi X aksen. Yang kedua, kita dapati bahwa Y aksen sama dengan negatif X, atau X sama dengan negatif Y aksen. Lalu kita substitusi ke kurvanya. 2X ditambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Ini awalnya ya. Bayangannya berarti menjadi X-nya jadi min Y aksen, berarti 2 min Y aksen ditambah Y-nya jadi X aksen, 3X aksen ditambah 1 sama dengan 0. Supaya lebih indah penulisannya, X-nya kita pindah di depan, kemudian aksennya kita hilangkan, berarti menjadi 3X dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama ya untuk cara pertama ataupun cara kedua. Jadi intinya untuk cara kedua ini kuncinya di sini, komposisinya jangan sampai terbalik. M2 komposisi M1, berarti matriks yang belakangan dulu nih, yang di depan, kemudian matriks yang refleksi pertamanya ada di belakang. Karena kalau ini terbalik, hasilnya nanti bisa terbalik karena matriks itu tidak komutatif. Contoh selanjutnya yang kedua, misalkan bentuk kurvanya ini Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kalau untuk menggunakan cara pertama sama ya, seperti ini kita akan lanjutkan menggunakan cara kedua
saja. Untuk cara keduanya, berarti kan matriksnya tetap sama ya, karena transformasinya sama, Y sama dengan min X kemudian dilanjutkan terhadap sumbu Y, M2 komposisi M1 nya ini. Berarti kita bisa langsung masuk ke X aksen Y aksen, sama dengan 0, 1, min 1, 0 X, Y. Atau di sini kita sudah dapatkan hubungan bahwa Y-nya itu sama dengan X aksen dan X-nya itu sama dengan min Y aksen, ya kan? Berarti Y-nya sama dengan X aksen, ya kan? Kemudian tadi kita dapat X-nya sama dengan min Y aksen. Kita substitusi ke sini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Berarti jadinya X aksen sama dengan negatif Y aksen kuadrat dikurangi 2 kali X-nya jadi min Y aksen ditambah 1. X aksen sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 2 Y aksen ditambah 1. Jalan sendiri dia. Oh, sudah, terima kasih. Belum ya, kita kembali lagi. Iya, suka error memang. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi X aksen, aksennya dihilangkan, X sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Ini merupakan bayangannya. Dengan menggunakan cara yang sama, mau menggunakan cara pertama juga nanti dapat hasilnya sama. X sama dengan Y kuadrat tambah 2Y ditambah 1. Oke, kita lanjutkan ke komposisi rotasi. Nah, untuk komposisi rotasi di sini ada yang unik di sini. Jadi, jika rotasi yang dilakukan secara berturut-turut atau disebut komposisi rotasi, jadi rotasi dilanjutkan rotasi. Nah, jika rotasi pertama itu R1 dilanjutkan dengan rotasi kedua itu R2, maka dapat diperoleh komposisinya ditulis R1 komposisi R2 atau R2 komposisi R1. Nah, di sini hampir sama kayak translasi ya. Dia sama, mau R1 komposisi R2 atau R2 komposisi R1 itu sama. Yang berbeda itu tadi pada refleksi. Kalau refleksi, M1 komposisi M2 itu tidak sama dengan M2 komposisi M1. Nah, untuk rotasi, jadi jika dikomposisikan, maka misalkan R1-nya itu yang pusatnya di P dengan sejauh alfa sudutnya, kemudian dilanjutkan dengan rotasi kedua yang pusatnya sama ya. Jadi ini sepusat yang P, kemudian besar sudutnya yang berbeda. Di sini besarnya sejauh beta. Maka komposisi rotasi R2 komposisi R1 itu sama dengan pusatnya itu P, kemudian tinggal kita jumlahkan besar sudutnya. Alfa ditambah beta. Maka R2 komposisi R1 itu sama dengan ini. P, alfa tambah beta. Jadi sudutnya tinggal kita jumlahkan, intinya seperti itu. Contohnya, misalkan tentukanlah peta dari titik A 4,3 jika dirotasi secara berturut-turut dengan rotasi pertama itu di pusat O sejauh 25 derajat, kemudian dilanjutkan dengan rotasi kedua, pusatnya masih di O di sejauh 35 derajat. Berarti titik A 4,3 ya. Di sini X aksen ya, aksen. Saya tulis sini A 4,3 dirotasi R2 komposisi R1, maka di sini jadi pusatnya O 25 derajat ditambah 35 derajat. Berarti 25 derajat ditambah 35 derajat. Atau sama dengan di sini bisa kita tuliskan O, 60 derajat ya.
Hasilnya apa? A aksennya. Berarti X aksen Y aksen sama dengan matriks rotasi dari yang besar alfanya 60, berarti cos 60 min sin 60 sin 60 cos 60 dikalikan dengan titik awalnya, yaitu 43. Hasilnya menjadi cos 60 setengah, ini min setengah akar 3, ini setengah akar 3, yang ini setengah, dikalikan 43. Bayangannya adalah setengah kali 4, 2, minus setengah akar 3 kali 3, negatif 3/2 akar 3. Setengah akar 3 kali 4, 2 akar 3, dikurangi setengah kali 3, ditambah ya, positif ini, setengah kali 3, 3/2. Maka di sini kita mendapat kesimpulan bahwa A aksennya adalah 2 dikurangi 3/2 akar 3, 2 akar 3 ditambah 3/2. Nah, lanjut ke contoh yang B. Contoh yang B ini pusatnya di 1,2 ya, jadi bukan 0,0. Maka ada titik A 4,3 dirotasi R2 komposisi R1 nya, berarti titiknya P, pusatnya itu P 1,2, kemudian 15 derajat ditambah 30 derajat ya, atau R2 komposisi R1 nya itu sama aja P 1,2, 15 tambah 30 adalah 45 derajat. Maka bayangannya A aksennya menjadi apa? Nah, kita tentukan. Ingat lagi untuk rotasi dengan pusat A, B, berarti X aksen Y aksen sama dengan matriks rotasinya cos 45 derajat min sin 45 derajat sinus 45 derajat cos 45 derajat dikalikan dengan titiknya itu 43 dikurangi dengan pusatnya 12 ditambah dengan pusatnya 12. Berarti ini menjadi setengah akar 2 min sin, nggak pakai sin lagi ya, minus setengah akar 2 setengah akar 2 setengah akar 2 dikalikan 31 tambah 12. Berarti X aksen Y aksen sama dengan setengah akar 2 dikali 3, berarti menjadi 3/2 akar 2 minus setengah akar 2 kali 1, berarti dikurangi setengah akar 2. Setengah akar 2 kali 3 berarti 3/2 akar 2, setengah akar 2 kali 1 ditambah setengah akar 2 ditambah 1, 2. Hasilnya menjadi 3/2 dikurangi setengah, 2/2 ya, berarti di sini akar 2 ditambah 1 hasilnya. Kemudian di sini 3/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2, maka menjadi 4/2 akar 2. 4/2 itu 2, berarti 2 akar 2 ditambah 2. Jadi bayangannya adalah akar 2 tambah 1, 2 akar 2 ditambah 2.
Intinya untuk untuk merotasi komposisi rotasi, jika pusatnya itu sepusat, jadi di sini sama-sama O, kalau ini sama-sama P, maka sudutnya tinggal kita jumlahkan. Itu intinya ya, tinggal dijumlahkan. Nah, untuk R2 komposisi R1 itu sama dengan R1 komposisi R2. Itu juga berlaku pada translasi. T2 komposisi T1 itu sama dengan T1 komposisi T2. Tetapi ini tidak berlaku pada refleksi. M2 komposisi M1 tidak sama dengan M1 komposisi M2. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya ini masih dalam rotasi. Jadi misalkan ada contoh soal, jika diketahui ada matriks A setengah akar 3 min setengah 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 akar 3, kita diminta tentukanlah nilai dari A kuadrat dan juga B pangkat 5. Nah, kalau misalkan kita ingat lagi materi matriks, kita tidak bisa menggunakan ini jadi masing-masing dikuadratkan, tidak ya. Kita ini harus mengalihkan sebanyak pangkatnya, berarti matriks ini dikalikan sebanyak 2 kali. Setengah akar 3 min 1 setengah akar 3 dikalikan dengan matriks yang sama sebanyak 2 kali. Kalau A pangkat 5 berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan matriks khusus ya kan? Kita perhatikan lagi, ternyata ini itu matriks rotasi dengan pusat O ya kan? Sejauh 30 derajat ya kan, karena cos 30 min sin 30 sin 30 cos 30. Nah, untuk mencari A kuadrat ini menjadi lebih mudah. Maka kita dapat menentukannya dengan A kuadrat itu sama dengan matriks rotasi dengan pusat O sejauh 2 dikali 30 derajat. Jadi sesuai pangkatnya. Maka sini matriks rotasi dengan sejauh 60 derajat. Dia sama dengan cos 60 min sin 60 sin 60 cos 60. Karena ini matriksnya istimewa ya, ini merupakan matriks transformasi rotasi. Kalau misalkan matriks biasa kan kita harus mengalihkan secara manual sebanyak 2 kali. Berarti di sini setengah minus setengah akar 3 setengah akar 3 setengah setengah. Nah, ini merupakan A kuadratnya seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan A pangkat 5 bagaimana? Sama. A pangkat 5 berarti sama dengan matriks rotasi dengan pusat O sejauh 5 dikali 30 derajat. Atau sama aja, sama dengan 150 derajat ya. Berarti cos 150 min sin 150 sin 150 cos 150. Cos 150 itu sama dengan, ini negatif ya karena dia di kuadran 2, setengah akar 3 min sin 150 berarti dia negatif setengah ya. Kalau sin 150 itu positif setengah, cos 150 itu negatif setengah akar 3. Jadi tanpa mengalihkan sebanyak 5 kali kita bisa menggunakan hubungan ini, bahwa matriks ini merupakan matriks rotasi dengan pusat O sejauh 30 derajat. Maka A pangkat 5 nya sama dengan matriks rotasi sejauh 5 dikali 30 derajat, atau matriks rotasi dengan pusat O sejauh 150 derajat. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi intinya secara umum komposisi transformasi itu adalah suatu, kalau misalnya kita menggunakan matriks ini ya,
Misalkan matriks transformasi pertamanya itu matriksnya ini ABCD, dilanjutkan dengan transformasi kedua yaitu F2 dengan matriks PQRS, ini matriks transformasi secara sembarang, maka F2 komposisi F1 adalah matriks transformasi kedua dikali dengan matriks transformasi pertama. Intinya yang kedua jadi di depan, yang pertama jadi di belakang, seperti itu ya. Ini jangan terbalik karena matriks itu tidak komutatif. Contohnya misalkan ini, misalkan kita akan transformasi yang diawali dengan pencerminan terhadap sumbu X. Di sini pencerminan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat dilatasi itu O dan faktor skalanya itu 2. Jadi di sini matriks dilatasinya dulu baru dikalikan dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X. 2 0 0 2 dikalikan 1 0 0 min 1, maka hasilnya 2 0 0 min 2. Nah, misalkan contoh, di sini tentukanlah persamaan bayangan garis dari ini yang ditransformasi secara berturut-turut oleh ini. Berarti kita cari dulu ini matriks transformasinya. Matriks transformasinya menjadi di sini X aksen 2112. Sini ya. 1213 dikalikan 2112 karena ini dilanjutkan dengan ini. Berarti yang belakang dikalikan dengan yang depan. Sama dengan kita kalikan secara baris dan kolom. 1 kali 2, 2 ditambah 2 kali 1, 2 berarti 4. 1 kali 1, 1 tambah 4, 5. Ini 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 6, 7. Maka kurva ini atau garis ini sama saja dirotasi oleh matriks ini. Ditransformasi oleh matriks ini. Jadi Y sama dengan 2X tambah 4 ditransformasi dengan 4, 5, 5, 7. Maka bayangannya menjadi apa? Kita gunakan matriks untuk menentukannya. 4, 5, 5, 7 kalikan XY atau XY sama dengan determinan dari ini 1/28 kurangi 25 kali A join ya 74, ini negatif ya, dikalikan dengan X aksen Y aksen, berarti 1/3 7X aksen dikurangi 5Y aksen, ini menjadi negatif 5X aksen ditambah 4Y aksen. Wah, sudah, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Berarti XY sama dengan, kita kalikan sepertiga masing-masing. Berarti ini jadi 1/3, jadi 7/3 ya. 7/3 X aksen dikurangi 5/3 Y aksen. Ini jadi negatif 5/3 X aksen ditambah 4/3 Y aksen. Nah, kita mendapat sebuah hubungan bahwa X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini. Lalu kita substitusi ke kurva awal. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, X dengan Y-nya kita ganti ini. Berarti 7/3 X aksen dikurangi 5/3 Y aksen sama dengan 2 dikalikan negatif 5/3 X aksen ditambah 4/3 Y aksen ditambah 4. Supaya lebih memudahkan perhitungan, ini keluar sendiri, kita lanjutkan lagi. Supaya lebih memudahkan perhitungan, ini kita kalikan 3 ya. Jadi 7X aksen dikurangi 5Y aksen sama dengan 2 dikali negatif 5X aksen ditambah 4Y aksen ditambah 12.
Berarti 7x aksen dikurangi 5y aksen sama dengan negatif 10x aksen ditambah 8y aksen tambah 12. Kita kelompokkan berarti menjadi 17x aksen. Pindah ke sini menjadi negatif 13y aksen. Ini pindah ke sini jadi negatif 12 ya, sama dengan 0. Aksennya kita hilangkan, berarti menjadi 17x dikurangi 13y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, itu merupakan contoh untuk transformasi komposisi transformasi yang dilakukan oleh sembarang matriks ya. Di sini matriksnya 2112 dan 1213. Baik, sampai di sini untuk materi transformasi geometri. Ibu akhiri video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.